kalau menurut Anda 3 poin kritis begitu yang harus segera dievaluasi dari program MBG ini supaya MBG ini tetap bisa berjalan dan ya memang itu wujudnya adalah untuk cita-citanya adalah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Yang pertama menurut saya jangan sampai MBG ini justru bertabrakan dengan program-program yang lain. Ini menjadi penting ya. Pertama, ini sudah tabrakan dengan program pendidikan. Kemendikbudrismen itu punya program wajib belajar 13 tahun. Oke. Ya kan, ditingkatkan dulu 9 zaman Orde Baru, kemudian setelah reformasi 12, dan sekarang Presiden dengan Kemendikbudrismen sekarang itu wajib belajar 13 tahun. Artinya ketika wajib belajar yang ditambah 1 tahun dari 12 menjadi 13, maka kebutuhan pembiayaannya jauh lebih besar. Tapi sayangnya APBN 2026 sudah diketok dan ternyata pos anggaran pendidikan kita itu dipangkas oleh program MBG ini dan nggak tanggung-tanggung dipangkas 30%. Saya punya hitung-hitungan berapa kalau dipangkas 30% itu. Oh ternyata anggaran pendidikan kita yang mestinya menurut pasal 31 Undang-Undang Dasar itu kan sekurang-kurangnya 20%. Tapi setelah dipotong MBG jadi dipotong 14. Sisa 14%. Artinya ketika pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan hanya 14%, kita bisa justifikasi itu adalah inkonstitusional. Melanggar pasal 31 Undang-Undang Dasar 45 yang di situ dikatakan sekurang-kurangnya 20%. Artinya keinginan untuk program gizi ini supaya besar, supaya masif, supaya berdampak, ini ternyata berdampak buruk terhadap sektor lain yaitu pendidikan. Sampai hari ini masih ratusan ya kecamatan-kecamatan kita itu sekolahnya nggak ada sekolahannya gitu. Jadi gimana mau sampai 13 tahun sampai SMA, dari TK sampai SMA, orang sekolah SMA-nya nggak ada gitu. Ada tapi kurang misalnya gitu. Bahkan Kemendikbudrismen 13 tahun itu kan dihitung dari TK tuh. Anggaran program Indonesia Pintar yang untuk mensubsidi anak-anak di desil 1, desil 2 yang di TK itu semuanya ditolak ya. Sehingga ini kontradiktif antara program yang satu dengan program yang lain gitu. Itu satu. Yang kedua? Yang kedua juga sama. Ini soal konten MBG-nya gitu ya. Bahwa MBG itu harus sesuai dengan program yang lain juga, sinkron maksud saya. Misalnya soal swasembada pangan, soal pangan lokal, ya, soal menggerakkan ekonomi UMKM, itu kan bagian dari yang diinginkan oleh Presiden Prabowo. Tapi dengan MBG ini, itu sampai detik ini masih belum kelihatan. Semua menu MBG ini nasi, ya. Bahkan ada banyak komponen-komponen lain yang tidak sesuai dengan pangan lokal gitu. Dan ini kontradiktif dong. Ini pemerintah satunya pengen swasembada pangan, tapi menu MBG ya, ikannya, proteinnya, kemudian nasinya dan seterusnya, karbohidratnya dan seterusnya itu ini penyeragaman. Termasuk hamburger dan burger sama spaghetti. Iya, itu kan nggak pro terhadap pangan lokal, tidak pro terhadap swasembada gitu. Jadi itu yang saya bilang harus disinkronkan di situ supaya berkualitas gitu. Itu kedua. Dan ketiga? Dan yang ketiga menurut saya ini sangat penting ya. Ini sangat penting, harus targeted. Jadi memprioritaskan ya, mengutamakan yang sangat membutuhkan. Jangan sampai yang tadi ya, orang dengan sekolah swasta sebulan bayarnya 5 juta, bayarnya 3 juta. Antar sekolahnya pakai SUV, ya, ada sopirnya, kok dapat MBG gitu. Sementara nggak jauh-jauh dari tiga ya, anak-anak Bogor, anak-anak Pandeglang gitu yang nggak jauh dari Jakarta, sampai hari ini masih makan nasi dengan garam gitu. Jadi menurut saya MBG ini harus berdasarkan data. Jangan ngawur bikin dapur ya, jangan ngawur soal pendistribusian juga, tapi harus data. Mana wilayah-wilayah dengan angka ketercukupan gizinya masih sangat rendah, itu didulukan. Ada prioritasnya itu. Iya, bangun dapur di sana gitu. Nah, untuk anak-anak Jakarta yang tidak begitu mendesak, ya ntar dulu gitu. Yang sana dulu gitu. Sehingga
nuansa ini benar-benar program mulia itu vibe-nya kita dapat gitu. Jangan seperti sekarang, ini belum ada getaran atau perasaan ini kok sesuai dengan tujuan, kecuali ya tadi program main-main atau bagi-bagi proyek gitu.